Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi itu penting ya. Dalam hal kesehatan itu paling penting nih sekarang nih, dan dalam hal psikologi supaya nggak gampang marah-marah, dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, kali ini kita akan kembali, aku akan kembali ngebahas atau memperkenalkan atau membacakan istilah-istilah dalam ilmu antropologi. Nah, kemarin udah bagian satu tuh, udah kita jelasin tuh apa beda antropologi sama astronomi sama antropologi. Sorry, ini kita akan membahas bidang ilmu astronomi ya. Nah, bedanya astronomi dan antropologi itu sekali lagi, nah kalau antropologi itu lebih ke ilmu tentang ramalan rasi bintang, Aries, ya gitu-gitulah yang kita tahu lah ya, ramalan-ramalan rasi bintang. Sementara astronomi itu ilmunya, rumahnya, bidang ilmunya yang mempelajari tentang matahari, bulan, bintang, angkasa, planet, dan lain segala macamnya. Kemarin kita udah bahas mengenai teori-teori atau bentuk-bentuk alam semesta, ya nggak sih? Sekarang bagian kedua, apalagi yang akan kita bahas? Yuk, kita mari sama-sama belajar bidang ilmu astronomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, untuk istilah pertama nih di bagian kedua ada yang disebut dengan alfa. Nggak pakai Maret ya, oke? Jangan bercanda. Alfa ini memiliki banyak pengertian. Dalam secara umum itu artinya adalah huruf pertama dalam abjad Yunani. Yang kedua, yang pertama alfa atau permulaan. Dalam bidang ilmu fisika juga alfa itu ada pengertian yang nanti akan kita bahas di bidang ilmu fisika. Kalau dibahas sekarang saya nggak ada konten lagi dong. Tapi alfa dalam bidang ilmu astronomi memiliki pengertian bintang utama atau yang paling terang dalam suatu rasi bintang. Jadi bukan pemeran utama atau bintang utama, bukan. Dalam seni peran beda lagi ya. Dalam astronomi alfa itu disebut dengan bintang utama. Jadi bintang utamanya itu adalah dia memiliki cahaya nih yang paling terang di antara bintang-bintang yang lain gitu. Jadi kalau mau gombal-gombalan keren kali ya sama pacar kita. Kamu tuh seperti alfa dalam bidang ilmu astronomi. Apa tuh artinya? Ya kamu adalah bintang utama dalam hati aku yang paling terang dalam rasi bintang yang lain. Gitu. Sekali lagi, alfa dalam bidang ilmu astronomi memiliki pengertian bintang utama atau yang paling terang dalam suatu rasi bintang. Itu dia. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan analema. Analema dalam bidang ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah grafik posisi matahari di langit pada waktu tertentu di tempat tertentu yang diukur sepanjang tahun dan berbentuk menyerupai angka 8. Oh gitu, jadi kayak grafik posisi dia, posisi matahari nih ya di langit sana yang diukur nih dalam waktu tertentu dan di tempat tertentu sepanjang tahun, diukurnya sepanjang tahun, dan dia grafiknya itu berbentuk angka 8 gitu, jadi tak terhingga gitu. Wah keren sekali ya berarti ini. Nah itu disebut dengan analema gitu. Apa manfaatnya nanti akan kita bahas selanjutnya. Sekali lagi, analema dalam ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah grafik posisi matahari di langit pada waktu tertentu dan di tempat tertentu yang diukur sepanjang tahun dan berbentuk menyerupai angka 8. Itu dia arti dari analema dalam ilmu astronomi. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada disebut dengan Andromeda. Nah, ini kayak kita sering denger nih, tapi nggak tahu aku artinya apa ya. Nah, ini baru tahu nih aku artinya. Ternyata Andromeda dalam bidang ilmu astronomi artinya adalah galaksi spiral besar yang berisi sekitar 1 triliun bintang dan berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Gitu. Jadi ada lapis-lapisannya ya, ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi spiral besar nih. Nah, dia berisi sekitar 1 triliun bintang. Ini siapa yang ngitung? Banyak, 1, 2, sampai 1 triliun. Wow. Dan berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari galaksi
galaksi Bima Sakti, itu dia arti Andromeda. Sekali lagi, Andromeda dalam bidang ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah galaksi spiral besar yang berisi sekitar 1 triliun bintang dan berjarak 2,5 tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti, itu artinya. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan antar bintang. Nah, antar bintang ini dalam ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah berlokasi atau menjelajah di antara bintang atau luar angkasa. Nah, jadi kalau nanti kalian melakukan perjalanan luar angkasa, ya siapa tahu ya kan Elon Musk sudah berpikir tentang hal itu, kita bisa jalan-jalan ke luar angkasa. Bahkan kita sudah diproyeksikan akan tinggal di Mars ke depannya. Jadi bukan lagi pindah daerah atau pindah kota atau pindah negara, tapi pindah planet dari bumi ke Mars. Ya, ini sedang diteliti ya. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Nah, antar bintang ini artinya adalah berlokasi atau menjelajah di antara bintang di luar angkasa. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke bintang A, ke bintang B kan gitu kan. Nah, itu disebut dengan perjalanan antar bintang gitu. Sekali lagi, antar bintang dalam bidang ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berlokasi atau menjelajah di antara bintang atau luar angkasa. Itu dia artinya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya disebut dengan antlia. Antlia ini dalam bidang ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah rasi bintang yang terletak di belahan langit selatan. Namun namanya berarti pompa dalam bahasa Latin. Oh gitu, jadi antlia itu pompa. Itu pompa ban jadi antlia ban. Kurang lebih gitulah kalau di Latin sana, dalam bahasa Latinnya. Sekali lagi, antlia dalam ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah rasi bintang yang terletak di belahan langit selatan. Namanya berarti pompa dalam bahasa Latin. Nah, itu dia. Jadi kita udah ngerti tuh dalam bidang ilmu astronominya, kita udah dapet tuh dia ternyata adalah rasi bintang yang terletak di bagian di belahan selatan langit selatan. Dan dalam bahasa Latin juga kita udah belajar antlia artinya pompa gitu. Jadi ada 2 ilmu yang kita dapat nih, keren. Kamus Besar Bahasa Indonesia keren. Oke, semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan aphelion. Aphelion ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di ilmu astronomi artinya adalah titik pada garis edar suatu planet yang terjauh dari matahari. Jadi titik pada garis edarnya suatu planet, tapi yang paling jauh nih dari matahari. Kalau yang kita pelajari selama ini kayak Pluto ya. Pluto itu kan paling jauh dari matahari ya. Mungkin nih istilahnya adalah aphelion. Tapi untuk planetnya, itu untuk planetnya ya. Tapi kalau untuk titik garis edarnya itu disebut aphelion ya, Jepang. Jadi yang terjauh dari matahari gitu. Ya mungkin aja dia mau bercanda nyebutin soal layar karena matahari. Nggak ya, bercanda. Jadi aphelion sekali lagi dalam bidang ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah titik pada garis edar suatu planet yang terjauh dari matahari gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah lainnya ada yang disebut dengan apus. Bukan menghapus ya, bukan mendelete ya, bukan. Itu hapus, beda. Ini apus dalam bidang ilmu astronomi artinya adalah rasi bintang redup di belahan langit selatan. Oh gitu. Jadi kalau ada di belahan langit selatan sana yang rasi bintangnya redup, nah itu disebut dengan apus. Gitu dalam ilmu astronominya ya. Menarik. Sekali lagi, apus dalam bidang ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah rasi bintang redup di belahan langit selatan. Di mana sih belahan langit selatan ya? Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan Aquila. Aquila pakai Q ya, bukan AKK. Itu kita menyuruh orang mengaku. Aquila gitu bukan. Aquila ini pakai Q. Aquila nanti kalian bisa lihat di sini. Artinya dalam ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasi bintang yang terletak di ekuator. Namanya berarti elang dalam bahasa Latin. Oh, kita belajar 2 hal lagi ya. Yang pertama, Aquila itu dalam bidang ilmu astronomi artinya adalah rasi bintang yang terletak di ekuator. Apa itu ekuator nanti akan kita bahas. Dan kita belajar dari bahasa Latin, Aquila itu artinya adalah elang dalam bahasa Latin gitu. Jadi kita belajar 2 hal dalam 1 kata.
luar biasa. Sekali lagi, Aquila dalam ilmu astronomi disebut rasi bintang yang terletak di ekuator dan namanya itu berarti elang dalam bahasa Latin, Aquila. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya disebut dengan ara, nggak pakai H, ara gitu ya, A-R-A, ara. Ara ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak pengertian, itu artinya ada pohon jenis ficus, nah nanti kalian bisa baca kalau ada ya aku taruh. Dan dalam ilmu, dalam bahasa Kapuas Hulu juga ada artinya, tapi akan kita bahas hanya dalam bidang ilmu astronomi aja, karena judulnya bidang ilmu astronomi, ya nggak sih? Oke, ara dalam bidang ilmu astronomi artinya adalah rasi bintang yang terletak di belahan langit selatan lagi, berada di antara rasi bintang Centaurus dan Lupus. Oh, jadi ada banyak namanya rasi-rasi bintang ini. Oh, gitu, gokil. Jadi bukan kayak Aries, Aquarius, itu bukan hanya itu, tapi ada Centaurus dan Lupus juga. Jadi ara juga termasuk ini, gitu, salah satunya. Sekali lagi, ara dalam ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah rasi bintang yang terletak di belahan langit selatan, berada di antara rasi bintang Centaurus dan Lupus. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan areografi. Areografi dalam bidang ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pemerian segi fisik planet Mars. Pemerian itu apa ya? Pemerian. Mari kita cari tahu sebentar ya. Pemerian, sebentar saya cari di pemerian. Apa pemerian? Pemerian itu semacam penggambaran atau penjelasan. Oh gitu. Oh jadi artinya adalah penggambaran atau penjelasan segi fisik tapi planet Mars. Itu disebut dengan areografi. Wow, keren. Jadi ini kayaknya dipelajari sama Elon Musk dan teman-temannya di Mars SpaceX ya, yang mereka mempelajari Mars apakah bisa ditinggali untuk manusia atau enggak. Jadi kayak mereka memberikan penjelasan dari segi fisik planet Mars. Nah, itu disebut dengan areografi dalam bidang ilmu astronomi. Sekali lagi, areografi dalam bidang ilmu astronomi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pemerian atau penggambaran atau penjelasan dari segi fisik planet Mars. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke. Untuk kali ini bagian kedua ilmu astronomi cukup itu aja. Jadi ada 10 istilah dalam bidang ilmu astronomi yang udah kita pelajari sama-sama. Tadi kita udah tahu bagaimana penjelasan tentang planet Mars. Tadi kita juga udah ternyata tahu rasi bintang itu ada banyak nama-namanya. Ada Aquilus, ada Ara, ada Lupus dan lain sebagainya. Nggak hanya yang kita tahu yang kayak Aries, Sagittarius dan segala macam, nggak hanya itu ya. Tapi ada lebih banyak lagi dalam bidang ilmu astronomi ternyata rasi bintang itu. Kita udah belajar banyak hal tentang bidang ilmu astronomi. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bacakan juga bermanfaat atau memberikan tambahan wawasan serta informasi yang baik untuk kehidupan kamu dan memberikan kestabilan hidup tentunya bagi kamu. Itu aja tadi 10 istilah dalam bidang ilmu astronomi. Kita akan ketemu lagi di bagian-bagian selanjutnya atau bidang-bidang ilmu lainnya, atau kita pasti akan ketemu lagi di suku-suku bahasa lainnya gitu. Jadi ada begitu banyak kosakata di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbagi-bagi dalam bidang ilmu, dalam suku yang ada di Indonesia, atau dari banyak kelompokan lainnya gitu. Itu aja dari saya. Akhir kata, terima kasih sudah mau menyaksikan video ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan tambahan informasi yang bermanfaat untuk kamu dan kehidupan kamu. Dan kamu juga masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, itu penting. Kesehatan yang utama ya pasti ya. Untuk apa kaya tapi sakit-sakitan? Gak guna juga duitnya, tapi untuk apa juga sehat tapi miskin? Gak guna juga kesehatannya. Bercanda. Dan kestabilan psikologi supaya kamu gak gampang marah-marah nih kan. Sekarang banyak orang gampang marah, dan kamu masih terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stabil teman-teman, salam stabil.